Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Udah nyiapin duit parkir di Indomaret, tapi kang parkirnya malah menghilang. Lumayan tuh duitnya, bisa lu pake buat beli salah satu dari ke-8 top tier HP 2 jutaan kecil dengan range harga 2-2,5 juta edisi jelang akhir tahun 2025 ini der. HP 2 jutaan kecil di video kali ini udah gue pilihin yang speknya bisa muasin untuk berbagai kebutuhan, misalnya buat gaming, scrolling, editing, multitasking, fotoing, videoing, dan ing yang lainnya. Penasarin? Legasin 8 top tier HP 2 jutaan kecil jelang akhir tahun 2025 versi Tombol Power. Rekomendasi kali ini gue buka sama Realme 13 4G yang 8/256GB ya der. Karena kalau yang 8/128GB harganya udah di bawah 2 juta. Nah yang 8/256GB ini kalau di Shopee gua mah kena 2.059.000 doang der. Tapi harganya ini bisa beda ya karena tergantung voucher. Yang jelas link pembelian di deskripsi video ini aman karena itu link Shopee Mall. Layar Realme 13 4G ini kagak bakal malu-maluin kalau lu pakai scrolling di tempat rame karena selain punya color game mode DCI-P3 di 98%, panelnya juga udah jernih pakai AMOLED 6,67 inci beresolusi Full HD+, refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan di 2000 nits. Nah, kalau lu inget di seri Realme 12 itu pakai resolusi kamera 108MP, Realme 13 4G ini justru resolusinya cuma 50MP ya der. Tapi tenang, walaupun menurun, sensor yang dipakai Realme 13 ini di-upgrade dari yang tadinya Samsung ISOCELL HM6 sekarang jadi pakai Sony Lithia 600 yang terkenal bisa ngasih hasil foto atau video tajam, detail, dan konsisten di segala pencahayaan. Nih sampel kameranya der. Lanjut, ini dia sampel videonya ya. Walaupun ini HP cuma dipasangin seonggok chipset Snapdragon ini diripin 5 yang jadi chipset piling mainstream lah, tapi tenang, lu tetap bisa nih mainin Wuthering Waves rata kanan tanpa frame drop sedikit pun. Caranya gimana? Bawa aja ke counter HP-nya, terus lu tuker tambah dah sama iQOO Neo 10 5G. Kelebihan lain dari ini HP ada di ketahanan bodinya yang udah di cover sama rating IP64 anti debu tahan gerimis, fast charging super PUC 67W, speaker stereo high res, sama ini HP tuh ada lubang jack 3,5 milinya ya der. Banyak yang bilang kalau Tecno Camon 40 ini datang ngebawa desain yang mirip sama HP flagshipnya Nyamnyung, terutama di modul kamera belakangnya der. Tapi kalau menurut gua mah malah mirip sama Menteri SDM. Ya Allah, tolong, di pala isinya dia semua ya Allah, tolong. Untuk konfigurasi kameranya sendiri emang cuma 2 biji, tapi tenang karena dua-duanya tuh kepake der. Karena lensa utama 50MP Sony Lithia 700C ini HP ditemenin sama lensa kedua 8MP yang udah berjenis lensa ultrawide. Langsung aja nih, lu nilai sendiri dah hasil kameranya. Buat rekam video juga aman aja ya der, karena OIS ini HP udah stabil banget di harganya. Nah, walaupun chipset Camon 40 ini cuma pakai Helio G100 Ultimate, yang mana ini chipset Helio G99 versi upgrade dikit, tapi performanya jelas ada di atas Snapdragon ini dilipin 5 ya der. Karena ini HP buat mainin Mobile Legends atau Honor of Kings udah bisa manteng di 90fps, atau buat Genshin Impact di lowest 60fps juga masih nyaman der. Selain aktivitas gaming lu makin terpuaskan karena ini HP spek layarnya itu enak, AMOLED 6,78 inci Full HD+ 120Hz 1300 nits, yang halusnya itu kayak paha nyamuk lah pokoknya. Tecno Camon 40 ini juga speakernya pulen ya der, karena speaker stereonya udah dilabelin tuh sama JBL. Nah yang gokil, Camon 40 ini udah punya sertifikasi IP66 anti debu tahan hujan, dan mantepnya juga dia dapetin label SGS drop resistant yang juga bikin bodinya ini kagak cepet pecah kalau kagak sengaja jatuh pas lu lagi mainin sambil diri. Tapi kalau lu dirinya di puncak Monas mah ya tetap bae itu jadi rendang HP-nya. Soal harga, di akun Shopee gua yang 8/128GB kena 2,3 jutaan, sementara yang 8/256GB kena 2,5 juta ya der. Masih masuk 2 jutaan kecil lah ya ini. Harganya bisa beda der karena tergantung voucher, dan untuk link pembeliannya ada di deskripsi tuh.
ada iQOO Z10 Lite yang jadi versi rebrand dari Vivo Y400 4G nih der. Ini bener-bener rebrand ya der, alias speknya sama persis dan yang beda cuma di logo sama harganya doang. Tentu aja Z10 Lite ini harganya lebih murah dari Y400 4G karena Z10 Lite itu ada di 2 jutaan kecil, sedangkan Y400 4G masuknya ke 2 jutaan gede ya der. iQOO Z10 Lite ini ngebawa layar jernih AMOLED 6,67 inci Full HD plus 120Hz dengan tingkat kecerahan layarnya yang juga bisa sampai 1800 nits. Soal performa lagi-lagi pakai chipset Raja Naga. Udah iya, Naga ompong, Snapdragon ini dilipin dini. Yang gua kagak usah jelasin lah ya gimana performanya, yang jelas cukup banget dah buat lu pakai harian atau gaming santai. Ini HP ngebawa 2 lensa kamera der. Di antaranya ada lensa utama 50 megapiksel Sony IMX852 Plus OIS sama lensa depth beresolusi 2 megapiksel. Untuk hasil fotonya lumayan bagus sih ya. Ya wajar aja sih ya der, DNA Vivo tuh emang dagangin kamera. Buat rekam video, so pasti stabil OIS-nya nih, lu lihat aja dah tuh. iQOO Z10 Lite ini tuh bakal kagak doyan colokan der, karena baterainya dia babon banget di 6000 mAh yang juga udah didukung sama fast charging 44 watt, dan kagak lupa juga Vivo udah nyematin fitur bypass charging der. Mantul nggak tuh? Nah yang istimewa dari ini HP ada di sertifikasi ketahanan rating IP68 atau IP69 yang bikin ini HP bisa lu celup-celup, ajak berenang, atau buat foto di bawah air juga sanggup. Kapan lagi coba ada HP 2 jutaan kecil yang sertifikasi ketahanannya itu kayak begini. Kelebihan lain dari Z10 Lite ini selain dia bakal dapetin jatah update ke Origin OS 6, speaker stereo ini HP tuh pulen ya der, tahan benturan juga, support NFC, dan tipe gyroscope-nya juga udah hardware. Untuk kekurangannya, lensa kamera kedua ini HP tuh menurut gua kurang fungsional. Kalau aja dibikin ultra wide, pasti gacor banget sih der. Hadir sebagai HP layar lengkung tertipis di dunia, ini dia artis kita yang tidak asing lagi baunya, Infinix Hot 60 Pro Plus. Ini HP mewah bin ajaib bener emang. Dah sektor layarnya tuh kagak usah diraguin lagi, karena speknya dia udah pakai panel AMOLED melengkung 6,78 inci yang jernih banget. Dan dikomuin juga lagi nih sama refresh rate gaming mampus di 144Hz. Untuk resolusi layarnya ini emang di atas kertas sih udah 1,5K ya der, tapi nyatanya cuma Full HD Plus doang. Ya kagak salah juga sih, karena Full HD Plus atau 1.5K itu sama aja, alias sama-sama punya besaran antara 1080 pixel sampai 1200 pixel. Simpelnya ini cuma permainan marketing aja ya der. Nah kalau urusan performa, Infinix Hot 60 Pro Plus ini dipasangin chipset MediaTek Helio G200 yang juga bisa dibilang chipset versi rebrand dari Helio G100, karena Helio G200 ini kagak ada peningkatan di performa, melainkan peningkatannya ada di sektor kamera plus fitur AI der. Makanya Hot 60 Pro Plus ini AI-nya tuh lumayan niat nih. Di antaranya tentu aja ada Infinix AI Infinite yang bisa bantu nulis, ngerangkum, sampai bantu bikin gambar pakai AI. Ada juga Volax asisten pribadi punya Infinix yang mirip sama Gemini. Terus AI Eraser, AI Expand buat bikin foto jadi sempurna juga bisa lo nikmatin di HP ini ya der. Kalau kita pakai buat foto-foto, dual kamera 50 megapiksel ini HP udah bisa lumayan muasin der. Nih sampel fotonya, lumayan tuh, detailnya cakep, dynamic range-nya juga cukup. Kalau menurut lu kurang, edit bay dikit, aman kata gua teh. Cuma kalau buat rekam video dia belum ada OIS-nya ya der. Stabil mah stabil, cuma rada ngezoom dikit aja tuh jadinya. Soal baterai 5160 mAh-nya juga seru nih der. Walaupun kapasitasnya itu B aja, tapi dukungan fast charging 45 watt-nya bisa bikin jadi istimewa. Apalagi lu mainin sembari ngecas juga bakalan aman, karena ini HP udah support fitur bypass charging ya der. Untuk harga yang 8/128GB di akun Shopee gua kena 2,3 jutaan, sedangkan yang 8/256GB kena 2,4 jutaan ya der. Harganya bisa beda ya der, karena tergantung voucher, dan kalau lu minat, link pembeliannya udah gue selipin di kolom deskripsi. Gue
Gua masih masukin iQOO Z9X 5G ke jajaran top tier HP 2 jutaan kecil ini, alasannya karena dia pakai chipset Naga yang beda dari Inim di Lipin Limi. Ya benar, Snapdragon 6 Gen 1 5G 4 nanometer dipercaya buat jadi otak dari iQOO Z9X 5G ini der. Hasilnya gimana ya jelas, selain lebih ngebut, jaringannya juga udah support 5G ya der. Enak dah pokoknya buat gaming, apalagi ini HP juga udah punya fitur 5 layer 3D cooling system yang bisa jaga suhu HP-nya biar kagak gampang overheating. Panel layarnya juga masih IPS nih der. Mungkin bagi sebagian orang ini merupakan kekurangan, tapi bagi gua justru jadi kelebihan karena otomatis chipsetnya bakal kerja lebih efisien lagi. Maksudnya kagak keberatan kayak ngangkat panel layar AMOLED ya, yang penting udah Full HD Plus aja ya der resolusinya. Jadi layarnya ini masih tetap bisa kelihatan jernih. Untuk ukuran layarnya ada di 6,72 inci dengan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan yang bisa sampai 1000 nits. Soal harga yang 8/128GB di akun Shopee gua mah kena 2399 juta dan yang 8/256GB kena 2,5 jutaan ya der. Untuk harganya ini bisa berubah nih karena tergantung voucher ya, dan link pembeliannya biasa ada di kolom deskripsi. Ada kabar baik nih der, jadi si iQOO Z9X 5G ini tuh udah dikonfirmasi bakal dapetin jatah update Origin OS 6 yang clean, mateng dan keren abis ya der. Dan buat jepret-jeprot, dual kamera 50MP iQOO Z9X 5G ini bisa ngasih lu foto yang cukup memuaskan, walaupun kadang kena kita kudu edit dulu dikit kalau mau dapetin banyak like pas kita upload ke sosmed. Kalau buat rekam video juga udah stabil walaupun kagak ada OIS-nya, tapi gyro EIS-nya udah cukup rapi ya der. Nah, soal baterai akan selalu jadi nilai tambah nih buat HP keluaran iQOO karena Z9X 5G ini dipasangin baterai jumbo 6000 mAh yang kalau lowbat ngecas dari 0 ke 100% cuma makan waktu sekitar 60 menitan berkat fast chargingnya yang udah di 44 watt. Kekurangan dari ini HP tuh tentu aja dia kagak ada bypass charging, kagak ada OIS, sama lensa keduanya itu bukan ultra wide ya der. Top tier HP 2 juta kecil berikutnya ada Redmi Note 14 4G der, yang punya peningkatan cukup signifikan di bagian chipset dari seri Redmi Note 13. Ya, jadi ini HP pakai chipset Helio G99 Ultra 6 nanometer yang embel-embel kata ultranya itu cuma brandingan khas Xiaomi doang alias kagak ada peningkatan clock speed ya der. Ya, intinya HP harga 2 jutaan kecil gini sanggup mainin Mobile Legenda, Honor of Kings, Free Fire mah udah nyenengin ya der. Apalagi kalau lu cuma pakai buat harian, aman banget dah tuh karena storage-nya sendiri juga udah UFS 2.2. Soal harga di akun Shopee gua yang 8/128GB kena 2,1 jutaan. Sedangkan yang 8/256GB kena 2,3 jutaan ya der. Untuk link pembeliannya langsung cek deskripsi aja tuh. Redmi Note 14 4G ini ngebawa 3 kamera belakang. Untuk konfigurasinya lensa utama 108MP, lensa makro 2MP dan lensa depth 2MP. Sayang ya kagak ada lensa ultra wide-nya. Ya udahlah, ini nih sampel fotonya der. Buat rekam video juga kurang enak der, karena kameranya ini kagak ada OIS-nya alias cuma ngandelin gyro EIS doang. Udah stabil sih, tapi gitu ya, rada ngezoom dikit aja nih. Nah, kalau soal layar mah udah kagak ada minusnya dah, karena speknya mantep. AMOLED 6,67 inci Full HD plus 120Hz dengan tingkat kecerahan di 1800 nits yang bikin visual di layar bakal tetap kelihatan jelas di tempat silau. Soal baterai juga ada peningkatan dari seri Note 13 yang 5000 mAh itu sekarang jadi 5500 mAh lengkap sama fast charging 33 watt. Kelebihan lain dari ini HP ada di sektor ketahanan, rating IP54 tahan debu dan gerimis, masih ada lubang jack 3,5 mili sama speakernya juga udah stereo ya der. Nah, yang kurang selain ini HP kagak punya lensa ultra wide sama OIS, iklan di aplikasi bawaan ini HP masih suka muncul ya der. Kalau lu nyari HP harga 2 jutaan kecil dan pengen fokus gaming dari malam sampai subuh, Infinix Note 50X 5G Plus ini adalah jawaban yang tepat. Infinix Note 50X 5G Plus yang 8/256GB kalau di akun Shopee gua mah kena 2,4 juta kembali 1000 ya der. Kagak tahu dah kalau di lu. Semoga aja bisa lebih murah karena tergantung voucher. Untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya der. Untuk chipset, Infinix berani masangin Dimensity 7300 Ultimate di Note 50X 5G Plus ini der. Lah bujuk buset,
ini tuh chipset yang juga dipakai sama Tecno Camon 40 Pro yang harganya nangkring di 3 jutaan bae tuh. Jadi ini HP buat mainin PUBG Mobile bakalan anteng di settingan smooth extreme 60 fps der. Dan untuk Free Fire atau CODM dia bisa anteng di 90 fps. Masuk ke layar, panel ini HP masih IPS 6,67 inci yang resolusinya juga masih di HD+. Sekilas emang kedengeran kurang, tapi layar kayak begini tuh juga jadi salah satu faktor kenapa ini HP kenceng banget buat dipakai gaming der. Refresh rate-nya juga aman ya, udah 120 Hz. Nah, walaupun layarnya rada burik, tapi layar Note 50X 5G Plus ini udah ngantongin fitur Wide Fan L1 yang bikin tetap bisa ngasih pengalaman visual memuaskan kalau lu pakai buat nonton Netflix. Speaker stereonya juga udah dilabelin sama JBL juga lagi nih. Mantep bener dah tuh bulet suaranya. Karena Note 50X 5G Plus ini HP rilisan tahun 2025, jadi dukungan Infinix AI, Volax AI, AI Eraser, AI Expand, fitur AI GC udah bisa lu nikmatin di ini HP ya der. Kalau soal kamera, ini HP cuma ngebawa satu kamera dengan resolusi 50 megapiksel yang pakai sensor Samsung GN1. Nih sampel fotonya der. Cukup lah ya buat sekedar jepret-jeprot iseng mah. Buat rekam video juga lumayan stabil nih gyro EIS-nya. Infinix Note 50X 5G Plus ini juga udah anti debu, tahan gerimis karena udah ngantongin rating IP64 der. Tahan banting juga ya karena udah tersertifikasi military standard at under 10H. Kekurangan dari Infinix Note 50X 5G Plus ini tuh dia kagak ngadain lubang jack 3,5 mili sama tombol fisiknya itu rada ringkih. Bye-bye dah lu kalau mencet. Udah masuk ke kategori HP 2 jutaan kecil, Tecno Pova 7 5G jelas jadi pilihan menarik banget buat lu beli sekarang der. Di akun Shopee gua, Pova 7 5G yang 8/128GB kena 2,5 jutaan, sedangkan yang 8/256GB kena 2,7 jutaan der. Harganya tapi bisa beda ya karena tergantung voucher. Yang jelas link pembelian di deskripsi video ini aman karena itu link Shopee Mall. Tecno Pova 7 5G ini menurut gua jadi versi penyempurna dari Infinix Note 50X tadi ya der. Misalnya di sektor layar, Tecno Pova 7 5G ini spek layarnya asik, IPS LCD 6,78 inci Full HD Plus yang bisa bikin mata lu nyaman karena refresh rate-nya udah di 144 Hz. Tingkat kecerahan layarnya juga mantep der, di 1300 nits. Buat gaming atau nonton film udah pasti enak di layarnya ini. Apalagi ini HP tuh speakernya juga udah stereo yang dilabelin sama Dolby Atmos. Urusan kamera yang dikelilingin sama LED status light ini, walaupun HP ini cuma punya satu kamera belakang 50 megapiksel yang kagak ada OIS-nya juga, tapi swear dah gue kagak nyangka kalau hasilnya tuh bisa sebagus ini der. Detailnya juga dapet, warnanya natural, ngepas gitulah pokoknya. Udah kayak HP 3 jutaan ke atas kata gue teh. Nah, buat rekam video juga bisa sampai 4K 30 fps di kamera belakang atau depannya ya der. Untuk stabilisasinya juga mantep walaupun cuma punya gyro EIS. Soal chipset mah masih sama kayak Note 50X tadi, pakai Dimensity 7300 Ultimate. Nah, yang beda GPU Pova 7 5G ini dibikin lebih baru dan gahar dengan Mali G615 MC2. Jadi kalau buat gaming, editing, scrolling atau pakai harian jelas lebih ngacir si Pova 7 5G ini ya der. Apalagi baterai ini HP juga lebih gacor dengan kapasitas 6000 mAh yang juga udah didukung sama fast charging 45 watt dan support bypass charging juga. Untuk kekurangan minor aja sih der, kayak di kamera yang cuma single fighter dan kagak ada OIS-nya, sama ini HP kagak ada lubang jack 3,5 milinya juga. Tamat ending yang sangat Mang 2 juta kecilkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah tetap semangat walaupun tiap bulan cuma bisa gonta-ganti doa buat bertahan hidup daripada tiap bulan gonta-ganti HP tapi banyak WA dari DC lapangan. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, kentut silent, badut Vivo. Cuan!